Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi Code Igniter 4. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan tentang view di layout di CI 4, yaitu tentang view layouts. Jadi view layouts ini apa sih? Ya, secara simpelnya view layouts ini sebuah library lah, bawaan dari CI 4 untuk memudahkan kita membuat layouts, atau ya biasanya kita menggunakannya untuk membuat halaman itu menggunakan template CSS seperti biasanya kalau kita mau bikin halaman kan ada template-nya gitu. Nah, dengan menggunakan view layouts ini kita bisa dengan mudah untuk membuatnya. Nah, jadi kalau di CI3 itu kita bisa membuatnya dengan cara membuffer sebuah halaman dulu, view-nya. Ini contohnya siswa view. Di CI3 kita perlu membuffernya. Setelah itu nanti dikirim ke dalam layouts yang kita buat atau template yang nantinya akan kita terapkan. Nah, di sini contohnya secara sederhana. Sini ada siswa view ya. Siswa view tampilan seperti ini, dan sini aku sudah sediakan satu file baru, yaitu di folder layouts. Setelah itu ada layouts view. Nah, ini nanti yang akan kita aplikasikan. Jadi nanti halaman siswa akan diaplikasikan ke dalam layouts ini, layouts view ini. Kalau kita menggunakan di CI3, caranya adalah seperti ini. Bisa juga sebenarnya caranya untuk di CI 4 seperti ini. Oke, di sini ada yang namanya konten. Konten ini merupakan variabel yang nantinya akan mengecho view siswanya. Jadi nanti di buffer dan akan di echo di dalam sini. Caranya adalah seperti ini. Pertama adalah kita bikin dulu variabel array konten. Karena di sini kita akan menggunakannya sebagai konten. Setelah itu nanti view-nya kita kirim, siswa view-nya ke dalam konten ini, dan di sini kita langsung menambahkan save data untuk di buffer. Dan kita set menjadi true. Nah, seperti itu. Jadi setelah di set true ini, nanti kita langsung return dan kita panggil view layouts-nya. Layouts. Setelah itu kirim datanya. Nah, seperti ini. Setelah itu refresh. Nah, nanti halaman siswa nanti akan teraplikasikan di dalam layouts view. Jadi untuk membuat siswanya bisa tampil dalam sebuah tampilan layouts yang dimana ini memudahkan kita untuk customize tampilannya nanti. Ini di CI3 atau di CI4 juga bisa. Secara defaultnya seperti ini caranya. Dan ya, sekarang di CI4 ada sebuah fitur baru, yaitu menggunakan view layouts. Caranya tidak akan seperti ini lagi, dan menurutku ini sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena dengan menggunakan metode seperti ini, kita kan ada keterbatasan dalam penggunaan penggunaan layouts-nya. Jadi misal nanti kalau kalian mau punya sebuah halaman baru lagi, informasi baru lagi, misalnya JS-nya. Karena JS itu kan codingnya biasanya di paling bawah. Jadi kita biasanya script seperti ini. Nah, kita mau tampilkan JS di sini. Nah, ini kalau kita menggunakan metode yang seperti ini agak sedikit kesusahan. Jadi misalnya kita mau ngirim JS-nya di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat ini, maka kalian perlu membuat view baru lagi yang akan digunakan untuk menjadi JS. Jadi ada beberapa view yang akan kalian kirim. Dan ini kalau banyak lagi beberapa pecah halaman, part atau section di halaman, maka kalian perlu membuat view-nya lagi dan lagi gitu. Nah, sekarang dengan menggunakan view layouts, semua ini tidak perlu lagi terjadi. Caranya adalah pertama di sini dijelaskan untuk kita merender view-nya, kita bisa menggunakan this render section. Setelah itu namanya maunya apa. Ini bebas, kalian bisa pakai konten atau apapun itu. Nah, setelah itu untuk di view-nya, di view sendiri, kalian cukup mereturn view dari siswanya. Return view. Setelah itu di sini save datanya kalian normal aja gitu. Setelah itu kalian refresh. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar siswa ini masuk ke layouts view? Nah, kita bisa memanggil tambahan, yaitu menggunakan extend. Nah, extend ini nanti yang akan menjadi sebuah perintah. Si siswa kalian harus ke layout sini atau ke view sini untuk ditampilkan. Jadi pertama di sini kalian harus extend dulu layoutsnya. Setelah itu panggil nama layoutsnya view. Oke. Nah, kalian sudah extend. Setelah itu baru kalian mengaliaskan halaman ini untuk di echo di dalam sini sebagai apa? Sini sebagai konten. Jadi untuk siswa halaman ini kita namakan dia sebagai konten.
Setelah itu di sini. Nah, seperti itu. Dan nanti setelah ini secara otomatis halaman siswa itu akan terkompilasi ke dalam layouts. Nah, seperti ini. Jadi dengan metode seperti ini memudahkan dalam pengelolaan view-nya. Kenapa begitu? Karena seperti ini. Kalian bisa menambahkan section baru lagi di bawah seperti JS tadi. Seperti ini, ditambahkan JS di sini misalnya. Nah, kalian tidak perlu lagi untuk bikin JS view misalnya tambahannya. Kalian cukup membuat section baru di dalam siswa view. Jadi misalnya di sini tambah lagi sebagai JS. Kalian tutup lagi di sini sebagai JS. Setelah itu kalian bisa masukkan script JS di sini. Nah, misal seperti ini, hi. Nanti ini akan dikirim langsung ke dalam section ini. Jadi dia otomatis dan refresh, hi. Nah, kalau kita inspect elemen, nah hi-nya ada di bawah. Padahal dia masih dalam satu view di dalam siswa. Dan ini bisa terpecah secara otomatis karena di sini kita menggunakan section. Jadi ya, kita cukup membuat satu view untuk kita pecah di dalam layoutnya. Terus kalau kita tidak pakai JS bagaimana? Dihapus saja JS-nya. Ini tidak masalah dan tidak akan membuat coding error. Jadi sangat fleksibel. Jadi kalau kalian mau bikin sebuah halaman yang berbeda-beda, misalnya dengan JS atau pecah CSS-nya mungkin pecah juga, bisa menggunakan view layouts ini, dan menurutku ini sangat mudah sekali untuk digunakan dibandingkan dengan cara yang pertama tadi yang biasa digunakan di CI3. Oke, jadi segini aja dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian tidak suka. Next kita akan membahas tentang migration. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.